sia benedetto il nome Diberkatilah del nama Padre, Bapa, del Figlio e Putra, dello dan Roh Spirito Santo. Kudus. Amin. Tuhan datang dan selamatkanlah kami. Tuhan datang segera kepada kami. Kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Doa orang kudus di bumi. Naik ke hadirat-Mu, Tuhan yang baik. Mereka menyanyikan lagu baru di hadapan tahta-Mu. Tak seorang pun mengerti lagu mereka. Hanya mereka yang ditebus di bumi, yang mengikuti anak domba kemana-mana, yang utama tak bernoda dari Allah. Engkau layak menerima gulungan kitab. Engkau pantas membuka materai-materainya, karena Engkau telah dipersembahkan dan telah menebus kami dengan darah-Mu. Engkau menebus manusia dari segala bahasa, dari segala bangsa, suku, kaum, dan menjadikannya satu bangsa, bangsa imam dan raja. Kudus, kudus, kudus. Dialah Tuhan Maha Kuasa yang dulu ada, sekarang ada dan akan datang, layak menerima segala kemuliaan. Keselamatan dari Allah kita. Amin. Pujian, kemuliaan, dan hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin. Terberkatilah Tuhan. Orang kudusnya tidak akan lapar lagi. Terberkatilah Tuhan. Orang kudusnya tidak akan aus lagi. Terberkatilah Tuhan. Orang kudusnya tidak akan terkena terik matahari lagi. Terberkatilah Tuhan. Tuhan akan menjadi gembala mereka dan menuntun mereka ke sumber air kehidupan, akan menghapus segala tetes air mata, dan maut tak akan ada lagi. Tak akan ada lagi perkabungan, keluhan, dan kesesakan, karena hal yang dahulu telah berlalu. Terberkatilah Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat yang ditebus Allah, agar kamu mewartakan perbuatan-perbuatannya yang agung. Dari kitab Injil Yohanes bab 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Inilah Injil Tuhan. Saudara dan saudari terkasih, Injil berbicara demikian, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ini adalah perkataan Yesus tentang gembala yang baik. Tapi kita mengenal lebih baik, bukan karena kita lebih baik, tapi justru karena kita bertemu saksi kasih Tuhan sebagai gembala yang baik. Sebab kita merayakan 100 tahun dari kelahiran Yohanes Paulus II, dan kita lakukan dengan rasa syukur. Peringatannya membawa kita dengan penuh kebahagiaan berdoa pertama kalinya setelah wabah pandemi, berdoa di dalam Basilika Santa Maria dan di Trastevere dan juga di tempat lain. Dan ini memberikan kebahagiaan karena sesuai dengan Mazmur, alangkah indah bahwa saudara dan saudari tinggal bersama. Bersama. Indahnya adalah bersama. Pasti kita bisa tinggal bersama dengan berbagai cara, tapi Yesus yang diberkati berbicara demikian, di mana ada 2-3 orang atas nama saya, aku berada di sana. Ini adalah tanda kebangkitan. Kita sangat bahagia tinggal di sini, berada di sini. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Yesus tidak meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang baik, membimbing kita di setiap masa, melindungi kita selalu, dan mengutus pada umatnya para gembala dan penjaga. Penjaga membuka pintu pada Yesus, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Penjaga adalah hamba yang mendengarkan firman Tuhan. Dari bulan Mei
tahun 1920 di Polandia yang beda sekali dari zaman sekarang, Yohanes Paulus II disiapkan oleh Tuhan untuk menjiwakan kembali umat dan mendengarkan suara yang baik dan berkuasa dari firman Tuhan. Janganlah takut. Demikian berkata Paulus. Dan ini adalah kata pertama sebagai Paulus. Kita tahu bahwa ini adalah kata-kata yang kita mendengarkan dari Injil Kebangkitan. Kata-kata ini bergema juga bagi kita. Ketika kita kembali di gereja ini untuk doa, dan seperti kita sedikit malu karena sudah beberapa minggu tidak kembali di sini. Tapi kata-kata ini bergema bagi kita juga dalam kesulitan, kebimbangan dari minggu-minggu lalu, dan kadang juga kemalasan yang berasal dari menyerah dan juga ketakutan atas kehidupan yang murah hati terhadap yang lain. Butuh keluar dari kandang. Dia panggil setiap domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan dibimbing keluar. Paus pada waktu mengatakan janganlah takut, dia berpikir tentang umat Kristiani yang di bagian timur yang masih takut perkara persekusi, kemudian bagi mereka yang dari barat yang masih konsen atas masalah intern, dan juga bagi umat dari selatan yang sedang mengalami kemiskinan yang besar. Saya tidak ingin membuat rekonstruksi sejarah, tetapi mengingatkan saja kekuatan, keberanian dari imannya Yohanes Paulus II. Karena Yohanes Paulus II adalah seorang dengan iman besar. Kelihatan dari doa, kelihatan dari kepercayaan baik terhadap yang lain, dalam keberanian yang membawa diri sendiri di ambang kematiannya dan membuat bertahan atas penyakitnya. Pada waktu dia masih sakit, hampir lumpuh, dia masih mampu untuk menggerakkan umatnya. Imannya memindah gunung. Di atas Bukit Assisi pada tahun 1986, dengan mengumpulkan para tokoh lintas agama yang belum pernah diadakan sebelumnya, dan di situ kelihatan daya dorong gunung-gunung ketidakpengertian yang sudah dari ribuan tahun tidak pernah dipindah, karena dia yakin bahwa iman menggerakkan sejarah. Dia mencari damai yang bagi dia sendiri adalah kerajaan Allah di bumi. Sebaliknya, perang adalah neraka di bumi. Dan damai dijadikan tujuan terpenting bagi gereja dan bagi semua. Dan di sisi dia berkata demikian. Tidak ada damai tanpa kasih yang berkobar-kobar bagi damai. Tidak ada damai tanpa minat yang hebat untuk mencapai damai. Damai menunggu para nabinya. Bersama-sama kita mengisi pandangan kita dengan visi damai dan gerakan-gerakan mengekspresikan bahasa damai baru untuk gerakan-gerakan baru yang akan mematahkan rantai fatal dari perpecahan berasal dari warisan sejarah atau dari ideologi modern. Damai berkata adalah lapangan kerja yang terbuka bagi semua. Bukan saja bagi petugas tertentu atau bagi para pakar dan cendekiawan. Damai adalah pertanggungjawaban universal yang dapat dilaksanakan melalui aksi-aksi kecil ribuan dari hidup sehari-hari. Sesuai dengan gaya hidup sehari-hari, orang manusia milih menjadi pro-damai atau melawan damai. Mencari damai dengan iman.
Yohanes Paulus kedua manggil kita ke iman. Kemudian untuk membuang segala hal yang nampaknya penting, tetapi sepertinya tidak untuk tumbuh dalam iman. Seperti Abraham, melupakan diri kita, karena yang penting adalah iman. Marilah kita menjadi miskin dalam tindakan yang membuat kita selalu agitasi dan membiarkan kita dijadikan kaya oleh iman. Iman itu membawa ke bumi di masa depan. Demikian lakukan Paus Wojtyla menuju dunia lebih baik. Jangan tinggal dalam gerbang di aku, tapi keluar menuju orang lain, meskipun tidak dikenal. Saya tahu, ini masa yang tidak gampang. Kemiskinan, ketidaknyaman, masa depan, masa yang banyak orang merasa tidak nyaman, yang pada waktu yang sama mencari tapi juga pasrah. Masa sulit bagi banyak orang, juga di sini di Roma dan di seluruh dunia. Kita harus menyalakan dalam hati manusia pengharapan bagi dunia yang lebih baik. Kita harus memberi lebih banyak bantuan dan meminta bantuan bagi mereka yang dalam kebutuhan. Kita harus menjadi pemulung agar tidak ada satupun yang menjadi pemulung yang dibencikan di dunia ini. Ini adalah waktu yang luar biasa, di mana harus menjadi lebih berani untuk memberi dan bukan biasa-biasa saja. Butuh menjadi lebih baik. Tidak cukup sanifikasi kota, tapi butuh menyuntik persaudaraan di dalam tubuhnya yang luka dan lelah. Di sini mulai damai. Pembukaan kembali doa di Santa Maria in Trastevere serta peringatan Yohanes Paulus kedua. Dan di sini, hari ini letakkan di altar Bunda Maria yang sederhana, Bunda Maria dari Lourdes, yang dimiliki oleh Yohanes Paulus kedua yang diletakkan di meja tulisnya, dan seringkali mungkin di dekat patung ini pada waktu berdoa. Patung ini adalah harta yang berharga yang mengingatkan Yohanes Paulus kedua. Baik, pembukaan gereja dan peringatan mengajak kita untuk menjumpai firman Tuhan. Marilah kita menjadi orang lebih percaya. Marilah kita berdoa bagi dunia, bagi damai, bagi perlindungan komunitas, bagi gereja. Doa dengan iman dan ketekunan mindah gunung-gunung. Sepertinya jalan sempit, tetapi membawa ke lapangan damai yang luas, di mana dapat berkumpul orang banyak seperti hari itu di Assisi. Rabbi Nachman dari Breslav, satu kota di negara Polandia, 2-3 jam dari Krakow, mengajar. Sadarkanlah bahwa seorang manusia harus lewat jembatan yang sangat-sangat sempit. Persoalan yang penting adalah tidak harus takut. Sadarkanlah bahwa seorang manusia harus lewat jembatan yang sangat sempit. Persoalannya yang penting adalah tidak harus takut. Yohanes Paulus kedua berdoa beserta kita di gereja ini. Dan kita bertanya padanya, Santo Yohanes Paulus, doakanlah kita agar kita tidak takut. Tambahkanlah iman kita. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah kita. Dal Vangelo chiamato da un paese lontano, in quella piazza una grande emozione,
la sua voce lontano arriverà. Io non so bene spiegarvi nella nostra lingua italiana, se mi sbaglio mi corrigerete. Quella notte così parlò. Non abbiate più paura, disse al mondo impaurito. Non abbiate più paura, aprite le porte del cuore. Non abbiate più paura, aprite i confini del mondo. Spalancate le porte al Signore, chissà cosa c'è in ogni uomo. In quei giorni, durante la guerra, tanti amici portati via, spesso si chiese, perché non io? Quante prove nella sua vita, non ha smesso mai di sperare, una grande visione nel cuore e un debito grande d'amore. Non abbiate più paura, disse al mondo impaurito. Non abbiate più paura, aprite le porte del cuore. Non abbiate più paura, aprite i confini del mondo. Spalancate le porte al Signore, chissà cosa c'è in ogni uomo. Un lungo viaggio, tante parole, da Roma al mondo intero. Giovanni Paolo ha cambiato la storia. Uomo di pace davvero ha creduto in un mondo senza la guerra, dove i popoli sono tutti fratelli. Quanti muri buttati giù. Non abbiate più paura, tutto può cambiare. Non abbiate più paura, aprite le porte del cuore. Non abbiate più paura, tutto può cambiare. Non abbiate più paura, tutto può cambiare. Non abbiate più paura, tutto può cambiare. Non abbiate più paura, aprite le porte del cuore. Non abbiate più paura, tutto può cambiare. Non abbiate più paura, tutto può cambiare. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Preghiamo. marilah kita berdoa. O Santo Santo Yohanes Paulus II,
nostro Papa, Paus Padre kami, David, Bapa dan sahabat tua yang fiducia e dengan la tua kepercayaan parola dan ci hai sabdamu accolto e menyambut accompagnato. kami dan Guarda con menemani kami. amore Lihatlah e dengan guida cinta kasih questa tua dan bimbinglah famiglia, keluargamu ini. certa che il Vangelo di Gesù Yakin libera bahwa gli Injil uomini e i Yesus popoli, bebaskan cambia la manusia, storia mengubah e ci dona sejarah dan grazia su berikan grazia. rahmat dan rahmat. Conservaci al servizio santo Lindungilah della parola di kami Dio dalam con pelayanan audacia e sabda Tuhan generosità. dengan keberanian dan Rendici con la murah hati. Buatlah preghiera kami dalam doa, tua e la tua doamu dan testimonianza saksimu, fedeli amici dei poveri. sahabat Fatti setia orang noi miskin. Jadikanlah generosi kami sebagai servitori hamba della yang murah pace hati, per liberare mengenai il mondo damai dalla untuk guerra, membebaskan dunia madre dari di tutte perang, le ibu dari povertà. segala Con la kemiskinan. tua Dengan intercessione perantaramu ya rendici Tuhan, costruttori jadikanlah kami dell'unica pendiri famiglia dei popoli, keluarga umat mediante melalui l'amicizia tra le persahabatan di religioni e antara le genti. agama-agama Tu che dan sei stato orang-orang. pastore della Engkau Chiesa, yang menjadi aiuta gembala a compiere gereja, il miracolo dell'amore bantulah untuk perché mujizat tutti kasih siano agar una cosa semua sola menjadi affinché il satu, mondo agar creda dunia ora percaya e sempre. sekarang dan sepanjang masa. Per il dono della vita di Giovanni Paolo II, Bagi karunia Yohanes Paulus per la kedua, grazia questa bagi sera di rahmat ritrovarci malam ini, insieme, karena kita berkumpul di benediciamo il sini, marilah Signore. kita berkatilah Tuhan. Celebriamo Dio, ti proclamiamo Signore, tutta la terra ti adora, eterno Padre, tutti gli spiriti celesti, gli angeli e le potenze, i cherubini e i serafini, acclamano con voci infinite. Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della sua gloria. A te glorioso ardire degli apostoli, il mirabile coro dei profeti, lo splendido esercito dei martiri, innalza la lode, e che su tutta la terra la Chiesa Santa proclama. Padre di immensa maestà, unico Figlio e Spirito Santo, tu il Re della gloria, o Cristo, tu il Figlio eterno del Padre, volendo liberare l'uomo, non ti sei vergognato del corpo di Maria. Con la morte hai vinto ogni morte, risorgendo hai aperto il tuo regno. Tu sei alla destra di Dio, nella gloria del Padre, e verrai come giudice alla fine dei tempi. Ti preghiamo, aiuta i tuoi servi, che hai redento con il sangue prezioso. Concedi a noi la gloria eterna, insieme ai tuoi santi.
per l'intercessione della atas Madre di perantaran Dio, Bunda per le Maria, preghiere di Giovanni Paolo atas II doa e di Yohanes tutti i Paulus II santi, dan semua orang Signore, kudus, dona a Tuhan, noi la tua berikanlah pace. pada kami damai-Mu. Cristo è risorto. Kristus telah bangkit, sungguh-sungguh bangkit.